Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugistiani. Saya dari Lokal A2 Bimbingan dan Konseling. Saya dari angkatan 2019. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang penelitian kuantitatif, yang dimana saya akan menjabarkan sebuah penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dan di sini saya akan mengambil jenis penelitian survei. Masuk ke poin yang pertama, yaitu makna atau pengertian dari penelitian survei. Menurut Frankel dan Rowland 1993, penelitian survei ini merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Sedangkan Dewey 1983 mengemukakan bahwa survei merupakan penelitian yang berusaha mengumpulkan data atau beberapa variabel yang diambil dari anggota populasi tersebut pada penelitian. Kata current status dalam rumusan yang dikemukakan oleh Dewey tersebut mengandung pengertian bahwa survei tersebut berusaha mengetahui berbagai informasi mengenai baik sikap, pendapat, ciri-ciri, fenomena, atau hal yang tertentu yang terjadi pada saat survei dilakukan. Dalam penelitian survei, penelitian menyelesaikan suatu sampel dalam responden menggunakan kuesioner atau melakukan interview untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi perhatian penulis. Berikut kita masuk ke tahap ciri-ciri penelitian. Di sini penelitian bersifat logis. Kekhasan yang pertama, penelitian survei adalah kelogisan. Penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan prosedur berpikir logis dalam arti rasional. Adapun ciri-ciri yang kedua, yaitu deterministik. Sebagai konsekuensi cara berpikir logis tersebut, penelitian survei harus menentukan sistem atau kerangka berpikir terlebih dahulu dan menambah hipotesis untuk dibuktikan. Hipotesis-hipotesis tersebut bersifat eksplanatif terhadap variabel-variabel yang terkait. Eksplanasinya dapat berupa eksplanasi mengenai hubungan korelasional maupun hubungan kausal atas beberapa fenomena yang dijadikan variabel. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri ketiga, yaitu general. Penelitian survei yang notabene menggunakan sampel dalam penelitiannya tidak dimaksudkan hanya untuk menjelaskan sampel dimaksud saja, melainkan untuk digeneralisasikan secara lebih luas sampai kepada cakupan populasinya. Oleh karena itu, penelitian survei disebut bercirikan umum atau general. Keumuman di atas terkait dua hal. Pertama, sang peneliti dapat melakukan replikasi terhadap temuan-temuannya pada beberapa subkelompok. Kedua, temuan-temuan penelitian tersebut dapat direplikasi oleh peneliti berikutnya atau direplikasi pada sampel-sampel atau subkelompok lainnya. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri keempat, yaitu ada parsimonius. Penelitian survei adalah penelitian hemat karena beberapa hal. Pertama, untuk meneliti populasi yang besar, seorang peneliti dapat menghemat energinya dengan cara pengambilan sampel. Kedua, untuk meneliti fenomena yang rumit dalam kehidupan banyak unsur yang saling terkait satu sama lain, seorang peneliti dapat menggunakan kerangka berpikir yang dimodalkan dari hubungan-hubungan antara variabel. Ketiga, untuk menganalisis data, sang peneliti dapat menggunakan mesin atau komputer sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih efisien. Nah, masuk ke ciri-ciri yang terakhir, yaitu ciri-ciri spesifik. Penelitian survei disebut spesifik karena sebelum pengambilan data, sang peneliti harus menyusun definisi-definisi operasional terhadap variabel-variabel yang ditelitinya. Selanjutnya masuk ke tahap-tahap permasalahan penelitian yang saya ambil. Yang pertama, menentukan permasalahan yang berupa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Lalu lanjut
Poin kedua, di penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa jurusan akuntansi. Penelitian survei ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data sampel yang digunakan sebanyak 77 orang yang dibagi berdasarkan rasio kelas dari populasi yang diteliti. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Namun, sebelumnya dilakukan uji validitas dulu dan rehabilitas terhadap data yang akan dikelola. Dan di sini ada tipe surveinya. Di sini menyelenggarakan pendidikan yang tinggi dilakukan melalui proses belajar mengajar di kelas. Proses belajar mengajar terkadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak faktor yang menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, misalnya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang disedia, serta faktor lingkungan yang kurang menunjang. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei. Data dikumpulkan peneliti melalui kuesioner, yaitu dengan cara memberikan daftar pernyataan yang disusun secara tertulis kepada siswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Pontianak. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pembahasan hasil. Di sini, prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas pembelajaran berdasarkan hasil penelitian tujuan. Pembelajaran merupakan hasil yang akan diperoleh oleh siswa yang sesuai dengan materi yang sedang disampaikan. Tujuan pembelajaran merupakan hal pokok yang harus disampaikan dalam upaya untuk memberikan pedoman atau acuan tentang apa yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran juga dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dikerjakan sehingga penyampaian tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar. Dan adapun alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap potensi belajar. Alat pengajaran yang lengkap dapat tetap mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses belajar, sehingga prestasi belajar yang diperoleh juga optimal sesuai dengan yang diharapkan. Metode merupakan satu cara yang dilakukan oleh pengajar dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Metode yang diajarkan oleh setiap pelajar sangat beragam dan berbeda-beda, yang disesuaikan dengan sifat materi yang disampaikan. Metode pengajaran yang tepat dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, begitu juga sebaliknya. Metode pengajaran yang kurang baik dapat mengurangi prestasi belajar siswa. Metode yang dapat menyebabkan siswa malas untuk belajar. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan bagian akhir dari proses pembelajaran. Evaluasi berguna untuk memonitoring keberhasilan proses belajar. Selain itu, evaluasi juga dapat berpengaruh terhadap potensi belajar. Dengan adanya evaluasi, mahasiswa akan termotivasi untuk belajar kembali tentang apa yang telah mereka pelajarin di kelas. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi. Di sini, contoh yang dapat saya ambil dari penelitian ini adalah pengaruh proses belajar mengajar, metode siswa, bahan ajar, alat motivasi, dan evaluasi terhadap prestasi belajar siswa.